sosok putih, rambutnya panjang dan terurai, tapi ya kayak yang di TV-TV itulah, kayak yang di sinetron itu, jadi mukanya nggak kelihatan tapi panjang keriting, panjangnya yo panjang sampai perut lah, bahkan lebih gitu. Dan dia cuman berdiri gitu, berdiri di depan pintu, jadi saya berhadapan persis gitu sama makhluk itu gitu ya. Terus saya, waduh, ya Allah gitu, saya sempat, kata yang saya ingat itu, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu kembali bersama saya di Om Eri, obrolan misteri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang sebuah misteri. Terima kasih kepada sahabat yang sudah subscribe dan yang baru bergabung. Silahkan like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, serta follow IG saya di om_eri88. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata saya pada waktu itu di Jogja, ya tepatnya di Babarsari, yang saat itu saya berhadap-hadapan langsung dengan kuntilanak lah ya, kalau kalau orang bilang awam itu ya kuntilanak gitu, hantu wanita kuntilanak. Jadi langsung aja, cerita ini berawal saat saya merantau ke Jogja. Saat itu saya tinggal di Babarsari, dan saya tinggal itu, kalau Babarsari itu ya seperti cerita yang kemarin itu, daerah dekat dengan Ale, daerah STI YKPN, antara Babarsari itu antara UPN sama Atmajaya. Nah, di situ saya punya teman yang dia itu buka di bengkel, kerja di bengkel gitu. Jadi karena dia kerja di bengkel, akhirnya dia tinggalnya juga di bengkel sebagai mekanik. Teman saya berdua di situ, sebut saja namanya yang satu Mamang, yang satu Black. Nah, dari pertemanan itu kami akhirnya sering ngobrol, sering bincang-bincang, dan kami juga, saya juga sering nongkrong di bengkel tersebut. Singkat cerita, si Mamang sama Black waktu itu pas lagi jam istirahat lah. Waktu jam istirahat, tiba-tiba dia nanya ke saya, "Bro, mau togel nggak?" gitu. Ya biasa lah ya, kalau saat itu kan yang namanya togel gitu, dan bercandaan-bercandaan sama teman sudah hal biasa ya seperti itu. Togel buat apa togel gitu, emang kenapa gitu, saya bertanya gitu sama Mamang. Waktu itu Mamang yang bertanya gitu. Terus si Black menyaut juga, "Iya itu mas, itu katanya kepengen itu togel gitu." Terus akhirnya Mamang menjawab, kalau di depan bengkel persis itu ada pohon nangka lah, pohon nangka besar segini lah, kira-kira segini gitu. Dan dia bercerita kalau di pohon nangka itu ada penghuninya, sosok cewek berambut putih gitu. Wah, saya waktu itu cuman ketawa gitu, emang bisa dimintain togel gitu, coba aja gitu. Kalau misalnya pengen dapat togel, tinggal minta aja ke itu gitu. Terus saya sambil setengah tersenyum sambil ketawa juga ngomong, "Emang kamu udah pernah lihat?" gitu. Terus akhirnya Mamang menuturkan bahwa, "Ya bro, kalau yang namanya penghuni di depan ini saya sering melihat, bahkan pada saat malam-malam tertentu itu sering banget menampakkan diri di dalam bengkel gitu." Si Black pun mengiyakan gitu. "Kalau kamu gimana Black?" tanya saya ke Black itu. "Iya mas, kalau di sini memang iya" gitu. Terus singkat cerita, dari perbincangan itu, hari itu ya selesai lah gitu. Terus akhirnya saya pergi, dan seperti biasa, aktivitas biasa, mereka juga di bengkel gitu ngerjain motor. Tapi dengan cerita tadi, bukannya saya kepengen
togel, tapi akhirnya saya penasaran gitu, apa bener nggak sih yang diomongin mereka kalau di tempat serame itu, di tempat yang tiap hari buat nongkrong itu kok ada sosok apa makhluk halus yang tinggal di situ. Karena setahu saya biasanya sosok-sosok tersebut itu menyukai di tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang jauh dari keramaian, tapi ini kok ceritanya seperti itu gitu. Ya setengah nggak percaya, tapi saya ya sudahlah gitu. Di hari kemudian saya seperti biasa nongkrong gitu, kalau jam istirahat gitu saya nongkrong gitu di situ gitu. Dan si Mamang biasa ngeledek, bro, semalam datang gitu, datang apanya gitu ya kan, saya lupa lah cerita yang kemarin gitu. Yang kemarin saya ceritain itu loh, ternyata mungkin karena saya cerita ke Mas Heri, jadi si itunya pas malam sekitar jam 12 Mamang tidur, kebetulan Black lagi keluar gitu, karena mereka tidur berdua gitu. Tiba-tiba katanya dia di belakangnya itu, karena dia tidurnya agak miring gitu, di belakangnya ada yang tidur gitu, dikira sama Mamang itu kan Black, karena udah biasa mereka tidur berdua. Tapi ternyata setelah dia berbalik, kok kok Black pakai baju putih gitu ya. Biasanya kan yang namanya orang bengkel kan nggak punya kaos atau baju yang putih gitu. Terus yang lebih aneh lagi, kok aromanya aroma melati gitu ya, karena yang namanya Black itu sudah terkenal nggak suka dengan minyak wangi. Akhirnya si Mama menoleh, dan ternyata sosok di belakangnya, di yang tidur di samping dia bukan Black, dan ternyata itu adalah sosok putih itu gitu. Tanpa dia pikir panjang, akhirnya dia lompat dan pergi keluar bengkel gitu. Mamang termasuk orang yang pemberani lah, dia nggak sampai teriak, nggak sampai apa gitu, nggak sampai yang kayak orang lain teriak. Nah pada saat cerita itu si Black pun di sampingnya terus, bener mas gitu, iya bener itu gitu, semalam memang seperti itu. Wow, berarti ya bener kejadian seperti itu, saya juga pernah mengalami seperti itu, kata si Black. Emang kamu ngalami apa? Iya ya, persis seperti itu mas. Saya kira malah si Mamang gitu yang tidur di sebelah saya, tapi kok baunya bau sangat menyengat, bau minyak melati seperti itu. Oh, berarti yang waktu itu juga mungkin seperti itu gitu. Saking saya dengan cerita mereka yang begitu serius, akhirnya saya mulai berpikir, apa benar ya, kok kalau misalnya bohong ya nggak mungkin ya kan, mereka sudah bercerita dengan begitu antusias dan begitu serius, dan akhirnya perbincangan pun berlanjut. Akhirnya karena saya nggak percaya, tetap nggak percaya saja, masih 50 lah, 50-50 gitu. Akhirnya saya sambil bercanda gitu mendekati pohon nangka tersebut, dan saya peluk, saya bilang sama mereka, nih lihat, kalau misalnya memang ada, perhatikan nih, saya peluk. Dan saya waktu itu masih ingat omongan saya waktu meluk pohon itu, saya bilang, ya kalau misalnya kamu memang ada, silahkan datang tuh, saya rumahnya di situ dekat sini gitu. Dan si Mamang sama si Black itu teman saya, dia sambil setengah ketawa, setengah, awas lo mas, nanti bener-bener di itu. Alah, saya cuma nempelin, alah nggak bakalan, orang tempat rame kayak gini kok ada yang kayak gitu. Lagian juga misalnya kalau ada ya masih tidur sih yang kayak gini gitu kan. Yo, terus akhirnya kita berlanjut bercanda gitu. Terus berlanjut malam harinya, saking penasaran saya datang gitu, datang ke tempat itu gitu ya, karena setelah ada kegiatan masing-masing, malamnya saya sengaja nongkrong ke bengkel tersebut untuk mengklarifikasi gitu. Mang, bener nggak omongan kamu yang tadi gitu? Kok kayaknya saya rada penasaran gitu ya. Bener mas, saya nggak bohong, saya udah sering mah dilihatin nih sosok kayak gitu gitu ya. Ya itu tiba-tiba lah, biasanya kalau malam jam 12 itu datang, dan udah beberapa kali, yang semalam yang paling parah lah yang saya rasakan, kalau dia itu tidur di sebelah saya. Yuk, saya sebenarnya rada takut, sekarang aja saya nggak mau tidur di bengkel gitu, nggak berani. Karena apa ya, karena kejadian semalam masih menghantui mama gitu. Terus saya karena waktu itu masih masih tetap agak nggak percaya, karena dan mungkin sifat
bercanda saya yang agak berlebihan, terus saya akhirnya mendekati itu karena malam, terus saya kencingi ya, maksudnya ya waktu itu ya itu masa lalu lah ya. Pohon nangka yang mereka bilang itu ada isinya, saya kencingi dan saya bilang, alah, saya nggak percaya kalau misalnya memang itu kemarin tadi siang dipeluk aja, sekarang nggak datang. Coba saya kencingi nanti kalau misalnya datang, yo memang ada gitu, saya percaya. Sambil setengah agak takut sih, memang Mas, bener Mas, asli Mas, didatangi loh gitu, dia bilang sama saya seperti itu gitu ya. Terus singkat cerita kami pulang, Mamang juga dia nggak berani dan tidur di rumah temennya. Nah, pulang tadi saya nggak langsung ke rumah, tapi saya mampir gitu ya, mampir ke rumah teman dan akhirnya kita ngopi-ngopi di rumah teman sampai sekitar jam 1, jam 2, bahkan lebih lah, sekitar jam 3-an lah. Nah, dari jam 3 itu saya merasa agak ngantuk, akhirnya saya mohon pamit gitu. Tapi sebelum pamit saya sempat cerita gitu, kalau bener nggak sih. Nah, kebetulan yang temen yang saya ngopi itu asli orang situ gitu. Saya sempat cerita gitu, bener sih nggak sih kalau misalnya depan bengkel si Mamang itu yang di pohon nangka itu ada penghuninya nggak gitu. Dari berbagai pendapat teman, ada yang ngomong iya benar kalau di situ memang angker gitu, tapi teman yang lain ada sebagian yang ngomong kalau alah, di tempat ramai kayak gitu kok masa ada gitu, sambil meyakinkan nggak ada hal yang kayak gituan gitu. Terus saya juga ngomong kalau wah, udah saya kencingi lah, waduh bahaya kamu, itu hal kayak gitu kok sampai-sampai kamu berani seperti itu. Singkat cerita sampai jam 3 akhirnya saya berpamitan sama temen, ya udahlah saya mau pulang gitu kan, besok juga saya masih ada kegiatan gitu. Begitu jam 3 saya pulang, mereka pulang ke rumah masing-masing. Sampai di rumah saya seperti biasa masuk kamar. Begitu masuk kamar, tutup pintu, terus saya rebahan. Tapi saya masih kepikiran dengan yang tadi, iya ya, jangan-jangan yuk saya terlalu berlebihan lah, kalau misalnya itu memang ada yang dikencingin, ya pasti marah gitu rumahnya gitu ya. Tadi saya pikiran gitu, udahlah kalau misalnya memang itu ya sudah, itu sudah terlanjur kok gitu. Dari berkecambuknya pemikiran saya, tiba-tiba mati lampu gitu, tiba-tiba lampu mati, bet. Terus saya, wah, mati lampu apa anjlok gitu ya meterannya gitu. Terus saya dari jendela saya lihat ke depan, ternyata oh iya, ternyata di luaran juga tetangga-tetangga juga pada lampunya mati gitu. Terus akhirnya karena mati lampu, udahlah jam 3, bentar lagi juga pagi gitu ya. Akhirnya saya rebahan gitu, rebahan, dan kebetulan memang saya tempat tidurnya kan kecil, cuma untuk satu orang, dan eh, tempat tidur itu pas sekali menghadap ke pintu kamar gitu. Jadi begitu kita rebahan pasti kita menghadap ke pintu. Nah, yo ya saat itulah sekitar jam 3 habis mati lampu itu, tiba-tiba di pintu itu ada sosok putih gitu ya, ada sosok putih, rambutnya panjang dan terurai, tapi ya kayak yang di TV-TV itulah, kayak yang di sinetron itu, jadi mukanya nggak kelihatan tapi panjang keriting, panjangnya yo panjang sampai perut lah, bahkan lebih gitu. Dan dia cuman berdiri gitu, berdiri di depan pintu, jadi saya berhadapan persis gitu sama 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 makhluk itu gitu ya. Terus saya, waduh, ya Allah gitu, saya sempat kata yang saya ingat itu, ya Allah, aduh, saya panik waktu itu, panik ya, karena saking paniknya saya sebagai muslim, saya waktu itu baca Al-Fatihah, baca apapun yang saya bisa, tapi kenyataannya sosok itu nggak hilang gitu ya. Saya, ya Allah, kok nggak hilang, katanya kalau pokoknya panik lah saat itu. Bahkan saya sempat mau keluar, tapi pas karena memang di pintu saya tendang gitu, tendang si sosok itu, dan der gitu, ternyata tembus
ditendang itu tembus, nggak kena sosok itu, tapi kena pintunya gitu. Terus akhirnya saya balik lagi, saya tutupan pakai selimut, saya baca ayat kursi, saya baca apa, saya toleh lagi, ternyata masih ada. Dan dia itu berhadapan-hadapan persis lah sama saya gitu, sekitar setengah meter, 1 meter gitulah. Jadi saya, ya Allah, wah ini benar-benar gitu. Dan kejadian itu lama gitu, lama wong ya, saya udah baca Al-Fatihah, baca Anas, baca apapun yang saya bisa, bahkan ayat kursi, dan ternyata sama sekali itu nggak hilang dan masih di situ. Anehnya ya memang tercium bau melati gitu ya, yang sangat menyengat gitu, bau melati. Dan yang saya rasakan saat itu keadaannya memang yo agak, karena mati lampu yo remang-remang, tapi yo sangat jelas sekali karena kita berhadapan dengan warna putih gitu ya, warna sosok warna putih, dan rambutnya yang begitu menutupi mukanya. Saya nggak melihat mukanya gitu, tapi saat itu saya nggak tahu saya pingsan atau apa, pokoknya singkat cerita saya nggak ingat. Setelah itu tahu-tahu sudah pagi gitu. Begitu pagi saya bangun, saya astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, ternyata apa yang diceritakan sama Mamang sama si Black itu ternyata benar gitu ya. Kalau misalnya memang sosok itu sama persis seperti yang diceritakan oleh si Mamang, kalau memang sosok itu berpakai baju putih, terus rambutnya panjang. Cuman kalau Mamang ceritanya nggak begitu detail, tapi kalau yang saya lihat itu yo memang rambutnya itu panjang tapi acak-acakan lah kayak gitu. Wah, pokoknya saya waktu itu bener ya nggak tahu pingsan atau nggak tahu apalah. Yang penting pada saat itu udah beberapa jam dan saya sempat mau keluar tendang, nggak jadi. Yo, saya terus balik, saya beberapa kali baca, dan akhirnya eh, saya tiba-tiba bangun gitu. Begitu bangun terus saya mandi, saat itu masih agak takut, masih gemeteran juga gitu, dalam artian gemeteran masih, ya masih kebayang lah gitu ya. Terus saya sebelum melakukan aktivitas, saya pergi ke bengkel Mamang gitu sama si Black gitu, dan saya ngomong, Mang, Black, bener apa yang kamu omongin? Apa Mas gitu? Semalam datang, wah mereka ketawa. Emang gimana ceritanya? Yuk saya ceritakan yang seperti semalam saya alami gitu. Dan Mamang, waduh, Masnya sih kelewatan sih, orang saya kan udah bilang beneran gitu, kok malah dikencingin, malah dipeluk, malah ditantangin gitu. Ya terus gimana ini gitu kan. Yuk akhirnya ya coba ke orang pintar apa gimana, takutnya nanti ganggu terus lah. Saya berpikir enggak lah kalau kok sampai ke orang pintar gitu ya, karena saya berpikir ya mungkin apalah, kalau misalnya ke orang pintar kurang, kalau menurut saya kurang ser gitu. Terus akhirnya karena cerita di pagi itu, akhirnya Mamang bilang, ya udah Mas, gini aja Mas, coba deh minta maaf lah, kalau ya dalam hati gitu, apa siapa tahu nanti mungkin dengan minta maaf yo nanti ada perubahan gitu. Terus saya berpikir iyalah, cobalah nanti malam lah coba. Terus akhirnya karena saya mau aktivitas, biasa saya aktivitas saat itu paginya di tempat aktivitas saya, di tempat kerja saya juga sambil berpikir apa perlu ya saya minta maaf gitu ya, padahal kan kayak gitu ya tanpa disengaja, ya sengaja sih gitu ya, tapi maksudnya alam kita kan sudah beda gitu, kok masa iya bisa mereka dengar dan lain sebagainya. Tapi akhirnya sekitar jam 8 malam lah saya tetap ke bengkel dan saya ngomong, gimana ini ya Mang, bagusnya ya udah Mas coba minta maaf aja. Gila, minta maafnya gimana, yo mereka kan dengar Mas gitu, mereka kan dengar kalau apa yang kita omongin, buktinya Mas kemarin ngencingin juga tahu. Ya udahlah, dengan saran Mamang yang seperti itu akhirnya saya minta maaf di dalam hati gitu ya. Saya minta maaf, maksudnya dalam artian bukan karena saya takut gitu, bukan karena saya mengagungkan dia lebih, tapi yo karena etika lah ya, karena saya ingat omongan Mbak, semua makhluk Tuhan itu sama, ciptaan Allah gitu ya, jadi kita harus saling menghargai. Karena ingat omongan itu, saya akhirnya yuk minta maaf gitu, kalau misalnya saya punya salah. Saya masih ingat seperti itu yuk, kayak gimana gitu, tapi yuk, harus saya lakukan gitu biar saya nggak begitu takut gitu. Saya minta maaf ya sebisa-bisa saya dengan bahasa Jawa waktu itu. Dan setelah itu
Eh, saya pulang dan pulang akhirnya saya takut juga waktu itu siapa tahu itu datang lagi gitu. Sempat agak-agak bisa tidur sih ada beberapa jam, tapi alhamdulillah malam itu tidak terjadi apa-apa dan saya berpikir jangan-jangan besok malamnya gitu, dan besok malamnya juga seperti itu, sudah tidak terjadi apa-apa, dan malam-malam berikutnya juga seperti itu. Ya mungkin itu sedikit cerita ya, kisah nyata saya yang benar-benar sangat luar biasa lah dalam hidup saya, di mana saya itu benar-benar berhadapan dengan sosok yang, ya kalau orang Jawa itu kan paling sering ya, kalau paling sering itu hantu itu kan yang namanya kuntilanak kayak gitu-gitu, dan saya membuktikan sendiri bahwa memang ada gitu ya. Ya kesimpulan yang bisa saya ambil dari kejadian atau kisah yang saya ceritakan barusan, bahwa yo kita sama-sama makhluk, yo kita harusnya saling menghormati, jangan saling yo menghina, merendahkan atau gimana. Satu hal yang saya perhatikan dari yang saya alami dan saya ceritakan barusan, bahwa ya mereka juga punya rasa etika yang tinggi juga kayak manusia. Di saat mereka dihina atau sedikit agak dilecehkan juga mereka menunjukkan eksistensi mereka. Ya mungkin mereka atau si makhluk ini juga ya mungkin kesel atau gimana, tapi ya itu membuat jadi satu pelajaran buat saya, kalau kedepannya saya lebih akan berhati-hati, apalagi di tempat-tempat yang rada rada angker gitu loh. Kalau walaupun sebenarnya tempat itu ya rame sih, rame di pinggir jalan persis, tapi kenyataannya ada. Buat sahabat semua yang eh, menyimak dari awal sampai akhir cerita ini, terima kasih. Mungkin kalau menemui tempat-tempat yang angker, kalau melihat ada sosok-sosok seperti itu, yo kulo nuwun lah, permisi. Intinya yuk kita jangan 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 sembarangan lah, kalau orang-orang Jawa bilang gitu, karena makhluk gaib itu ada di sekitar kita dan saya membuktikannya sendiri. Mudah-mudahan cerita ini ada manfaatnya, kalau paling nggak sebagai hiburan atau sebagai wacana lah buat temen untuk lebih bersikap bijak kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan. Mungkin saya akhiri sampai sini, akan kita lanjutkan cerita-cerita di video-video berikutnya tentang pesugihan, tentang kerajaan gaib di bawah air yang saya alami sendiri gitu ya, sebuah kisah yang saya alami sendiri. Di next video mungkin akan kita lanjutkan. Saya akhiri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.